Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Lintang Satiti dengan NPM 20423368. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan atau merdeka. Materi pertama itu pengertian kurikulum merdeka. Ramadhani tahun 2023 halaman 38 mengatakan bahwa kurikulum merdeka adalah program yang mencakup berbagai pelajaran yang digunakan suatu lembaga pendidikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikannya. Gusti, tahun 2023 kurikulum merdeka berarti kebebasan belajar dan suasana di mana siswa tidak merasa terkekang atau terbebani, meningkatkan kenikmatan belajar, kemampuan mencari informasi, mengeksplorasi kemungkinan sendiri, dan mengekspresikan diri dengan antusias. Zid dan Khotimah tahun 2023 halaman 113 mengatakan bahwa kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran inklusiv yang beragam dan kontennya lebih dioptimalkan untuk memastikan siswa memiliki waktu yang cukup untuk mengeksplorasi konsep dan memperkuat kemampuannya. Selanjutnya itu ada komponen kurikulum merdeka. Yang pertama itu capaian pembelajaran menggantikan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Yang kedua, kurikulum merdeka menekankan pengembangan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, proyek penguatan profil Pancasila atau P5 diimplementasikan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam proyek-proyek yang menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, pendekatan pembelajaran digunakan dalam kurikulum merdeka lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan siswa. Yang terakhir, yang kelima, penilaian dalam kurikulum merdeka lebih fokus pada penilaian formatif yang bertujuan untuk memberikan umpan balik secara berkala selama proses pembelajaran. Selanjutnya pada slide ketiga itu ada karakteristik IPS SD dalam kurikulum merdeka. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan payung integritas berbagai cabang ilmu sosial dan humaniora untuk memperkuat kompetensi peserta didik agar memiliki wawasan dan keterampilan berpikir dan bertindak serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan masyarakat, di mana mata pelajaran IPS terdiri dari sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Pramita tahun 2022. Slide keempat yaitu analisis kebutuhan pembelajaran kurikulum merdeka. Zid dan Hotman atau Rozino mengatakan bahwa kebutuhan pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS memerlukan beberapa hal. Yang pertama itu strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran IPS harus mampu memberikan ruang bagi siswa untuk berinovasi, mandiri, dan kreatif dan proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21. Strategi pembelajaran IPS harus mampu mengembangkan keterampilan abad 11 seperti literasi informasi, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga itu metode pembelajaran yang menarik. Pelajaran IPS seringkali dianggap membosankan karena hanya soal hafalan. Yang keempat, sarana dan prasarana yang tepat. Keberhasilan pendidikan IPS juga didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Guru dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber sehingga nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS menjadi benar-benar nyata atau kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu kekurangan dan kelebihan pembelajaran IPS SD berdasarkan kurikulum merdeka. Kekurangannya, pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka, pelatihan terkait kurikulum merdeka, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kemampuan teknologi guru IPS. Kelebihannya, menurut
Kemdikbud tahun 2021 berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya, sehingga siswa dapat belajar lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan, tidak terburu-buru. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS SD berdasarkan kurikulum Merdeka memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mengembangkan kecintaan terhadap kebudayaan lokal, membentuk warga negara yang kompeten, membentuk sikap, membentuk rasa ingin tahu, membentuk kemampuan untuk memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan mental. Nah, kesimpulan dari seluruh materi yang saya sampaikan yaitu kurikulum Merdeka memberikan kebebasan belajar dengan menekankan karakter Pancasila, pembelajaran fleksibel, dan penilaian formatif. Dalam IPS SD, kurikulum ini membantu membentuk siswa kompeten, kritis, dan cinta budaya lokal meski masih terkendala pemahaman guru, sarana, dan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.